You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me, manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything, I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in. Hasil latihan bebas 1 MotoGP Qatar 2025, Marc Marquez tercepat, unggul 0,5 detik. Hasil latihan bebas 1 MotoGP Qatar 2025 sudah diketahui. Marc Marquez tampil sebagai yang tercepat di sirkuit internasional Losail, dengan 1 menit 52,288 detik. Pembalap tim Ducati Lenovo itu mengungguli Fabio Di Giannantonio dan Francesco Bagnaia hingga 0,5 detik. Sementara itu, Jorge Martin ada di posisi 20. Para rider memasuki sirkuit Lusail untuk mencatat waktu terbaiknya. Marquez mengukir catatan waktu tercepat 1 menit 55,312 detik pada awal sesi. Kemudian Marquez berhasil mempertajam waktunya menjadi 1 menit 53,144 detik. Baby Alien cukup nyaman memimpin sesi FP1. Belum ada pembalap yang berhasil mematahkan waktu tercepatnya. Alex Marquez dan Francesco Bagnaia terus membayangi. Mereka terus memacu kuda besinya untuk bisa meruntuhkan catatan waktu tercepat Marquez, akan tetapi, Marquez lagi-lagi mempertajam catatan waktunya menjadi 1 menit 52,388 detik. Pria berusia 32 tahun itu benar-benar nyaman menjalani sesi FP1 kali ini. Sementara, Jorge Martin yang baru comeback dari cederanya terlihat masih kesulitan untuk mencatat waktu terbaiknya. Kampiun MotoGP 2024 itu berada di posisi 19. Marquez benar-benar nyaman memimpin FP1. Para rider yang lain cukup kesulitan untuk meruntuhkan catatan waktu yang dimilikinya. Bahkan hingga sesi menyisakan 5 menit, ia masih memimpin. Keganasan Marquez tidak berhenti sampai di situ. Ia kembali mempertajam catatan waktunya menjadi 1 menit 52,288 detik. Ia dibuntuti oleh Fabio Di Giannantonio dan Francesco Bagnaia. Sementara itu, Marc Marquez mencari titik balik di Qatar. Marc Marquez memiliki catatan kurang bagus di Lusail saat membela Honda. Namun, dengan motor Ducati yang sudah dia kuasai, Marquez bisa melesat terdepan di Qatar. Marc Marquez menuju Lusail, Qatar, dengan misi besar, membayar kesalahan besar yang dia lakukan di Amerika sehingga gagal meraih tambahan 25 poin. Namun, persaingan akan sulit karena Lusail menjadi trek pertama di mana secara hasil dirinya kurang bagus dibandingkan dengan dua pesaing terdekatnya, Alex Marquez dan Francesco Bagnaia. Meskipun demikian, peluang Marc Marquez memulihkan dominasi tetap terbuka karena Lusail juga sangat cocok dengan karakter motor Ducati. MotoGP seri Qatar akan berlangsung akhir pekan ini, diawali dengan latihan bebas pertama. Dilanjutkan dengan kualifikasi dan balap sprint sehari kemudian, dan diakhiri dengan balapan utama. Sejak debut di MotoGP pada 2013, Marquez baru sekali menang di Lusail pada 2014. Bahkan, dalam dua musim terkuatnya saat membela Honda, 2018 dan 2019, dia selalu finish di posisi kedua, di belakang pebalap Ducati, Andrea Dovizioso. Trek Lusail memang sangat cocok dengan karakter Desmosedi GP, di mana motor merah 8 kali menang di sana sejak 2014. Bahkan, dalam 3 musim terakhir, 2022 hingga 2024, 3 pemacu Desmosedi GP menang di sana, Enea Bastianini, Fabio Di Giannantonio, dan Bagnaia. Catatan positif para pemacu Desmosedi GP itu menjadi pintu kesempatan bagi Marquez untuk meraih kemenangan dalam balapan malam di Lusail. Dia telah menunjukkan kemampuannya memeras potensi Desmosedi GP 25 dalam 3 balapan pertama di Thailand, Argentina, dan Amerika. Sayangnya, dia melakukan kesalahan besar di kota sehingga terjatuh di tikungan 4 pada lap ke-9 sehingga kemenangan yang sudah di depan mata melayang. Ya, inilah balapan. Hal bagusnya adalah kami kecelakaan saat memimpin balapan dengan selisih 2,5 detik. Dan, saya berkendara dengan sangat bagus. Ya,
Saya melakukan kesalahan, tetapi saya tahu mengapa, ujar Marquez dalam konferensi pers di Lusail. Saya terlalu pelan di tikungan 3 dan kemudian terlalu awal memasuki tikungan 4, tetapi tidak apa-apa, itu telah terjadi, lanjut Marquez. Kesalahan dalam balapan utama itu membuat Marquez kehilangan posisi puncak klasemen yang kini ditempati oleh pebalap Gresini Racing, Alex Marquez, yang finish di posisi kedua di belakang Bagnaia. Marquez turun ke posisi kedua, dengan 86 poin, hanya terpaut 1 poin dari adiknya di puncak klasemen. Sisi baiknya adalah, dengan kesalahan besar itu, kami masih berada di posisi kedua kejuaraan. Itu hanya 1 poin di belakang pemimpin klasemen. Jadi, di sini sepertinya kami memulai semuanya dan kita lihat saja apa yang bisa kami lakukan di sepanjang akhir pekan ini, lanjut Marquez. Juara 6 kali MotoGP itu mengakui, persaingan di Lusail akan sengit karena dari catatan performa beberapa musim terakhir, Bagnaia dan Alex Marquez konsisten solid di sana. Marquez pun mengakui catatan hasilnya kurang bagus di Lusail saat membela Honda. Namun, akhir pekan ini menjadi momen pertama dirinya berada di tim pabrikan Ducati yang motornya sangat solid di Lusail. Jika dilihat dari performa musim lalu, saat memacu Desmosedici EP23 bersama Gresini Racing, Marquez sebenarnya meraih hasil yang sangat solid. Dia finish di posisi keempat dalam balapan utama, dan kelima dalam sprint. Musim lalu, Qatar merupakan balapan pertama dalam kalender, dan motor yang dipakai oleh Marquez merupakan motor dengan spesifikasi awal 2023, bukan akhir 2023 yang telah mengalami banyak pengembangan. Di saat para pemacu Desmosedici EP23 kesulitan beradaptasi, Marquez sudah menunjukkan percikan performanya. Musim ini, situasinya sangat berbeda karena Marquez sudah langsung menemukan klik dengan Desmosedici EP25. Dia menyapu bersih seluruh poin maksimal di Thailand dan Argentina serta nyaris sempurna di Amerika. Dengan adaptasi motor yang tuntas serta hasil solid di awal musim ini, Marquez memiliki peluang besar menambah kemenangan di Lusail. Ya, ini sirkuit pertama di mana, secara teori, Alex dan Pecco, Bagnaia, lebih baik dari saya secara sejarah hasil balapan. Namun, kita lihat saja apa yang bisa kami lakukan. Jika di sini saya bisa kompetitif, itu akan menjadi pertanda sangat bagus bagi saya. Jika tidak, berusaha bekerja untuk lebih baik, tegas Marquez. Terkait dengan balapan malam, Marquez menilai, sepenuhnya aman karena penerangan sangat bagus. Tantangannya ada pada adaptasi pada perubahan respons ban terhadap kelembaban. Satu-satunya perbedaan, balapan siang dan malam, adalah kompon ban, sensasinya berbeda. Meskipun Anda menggunakan ban yang sama, itu sedikit berbeda karena kelembaban yang sepertinya tahun ini cukup oke. Namun, ya, lebih sulit pada titik itu, tetapi yang lainnya, dengan gaya berkendara, ini sangat aman karena meskipun malam, penerangan super bagus, ujar Marquez. Balapan seri keempat ini masih akan menjadi panggung persaingan antara Marquez bersaudara dan Bagnaia. Saat ini, Alex Marquez sedang dalam motivasi tinggi untuk mempertahankan posisi puncak klasemen. Sedangkan Bagnaia sedang dalam kepercayaan diri tinggi menyusul kemenangan di Amerika. Ini akhir pekan yang berbeda, akhir pekan yang normal, tetapi Anda pun bisa lebih santai, yang lain perlu memulihkan poin, jadi maksud saya Anda memiliki pemahaman itu. Maksud saya, bagi kami, bagi seluruh tim, bagi saya, ini seperti hadiah setelah semua kerja keras yang kami lakukan tahun lalu, dan yang kami lakukan tahun ini selama pramusim dan semuanya, ujar Alex Marquez terkait dengan posisi puncak klasemen yang baru pertama kali dia rasakan. Saya pikir kami melakukan pekerjaan yang sangat hebat untuk memimpin sekarang, Anda tahu, seperti yang saya katakan, ini seperti hadiah, jadi maksud saya, kami harus terus seperti ini. Kami dalam performa yang sangat bagus, itu benar. Namun, di Austin, kami sedikit lebih agresif dari biasanya, terutama pada balapan minggu, karena saya tidak merasa sangat baik dengan ban belakang medium, lanjut Alex. Namun, kami harus realistis dalam performa kami, dalam hal-hal yang kami lakukan, berusaha untuk tidak melakukan kesalahan dan berusaha menyelesaikan semua balapan. Kami melakukan pekerjaan yang sangat hebat, jadi ya, hanya akhir pekan yang normal, berusaha untuk mencapai 100% seperti biasanya dan berusaha untuk secepat mungkin, tegas Alex.
Meskipun menjadi salah satu unggulan di Lusail, Alex menilai dirinya perlu fokus sejak sesi latihan bebas pertama. Dia akan berusaha meraih performa terbaik sejak awal dan berusaha mempertahankan itu hingga balapan utama. Dia tidak akan bersantai karena catatan bagus pada musim-musim sebelum ini karena kadang pebalap mengalami kesulitan di trek yang biasanya dia kuat. Sementara bagi Bagnaia, ini merupakan akhir pekan yang sangat dia nantikan karena dirinya merasa sangat bagus di Lusail. Dia menang di sana musim lalu dan ingin mengulangi itu akhir pekan ini. Motivasi Pecco sedang tinggi menyusul kemenangan di kota, tetapi dia juga mewaspadai Marquez bersaudara, pesaing terkuatnya saat ini. Saya pikir trek ini lebih baik bagi saya, dan kami hanya perlu terus bekerja untuk mencapai langkah berikutnya dalam hal pengereman saat memasuki tikungan, kemudian kami tahu bahwa trek ini akan membaik dari sesi ke sesi. Treknya sangat kotor jadi kita lihat saja, ujar Bagnaia. Saya tahu betul bahwa semua pebalap akan kompetitif di sini. Mark tahun lalu, solid, bahkan jika dia mengatakan bahwa jika dia kompetitif di sini, itu akan bagus untuknya. Namun, tahun lalu dia kompetitif, jadi saya menilai Mark dan Alex adalah dua pesaing, dan kita lihat saja apa yang akan terjadi selama akhir pekan ini, tegas Bagnaia yang kini di posisi ketiga. Klasemen dengan 75 poin.